Oke, selamat datang kembali di Suara Kawan bersama gue Naoki di sini dan terima kasih sudah memilih suara ini dan selamat mendengarkan. Gila, gue udah lama banget gak bikin video lagi. Sibuk bos, sibuk gak ngapa-ngapain. Oke, seperti biasa, kisah ini datang dari temen gue sendiri, orang yang sering ngobrol sama gue, orang yang gue tahu lah sedikit kebiasaan-kebiasaan dia, orang yang pemikirannya agak-agak gitu ya. Nah, suatu ketika waktu gue mau mandi, gue lihat temen gue sedang tidur kan, dan gue menemukan beberapa tetesan cairan merah. Ya lo tau apa yang gue maksud kan? Cairan merah itu ada di lantai dekat temen gue ini lagi tidur. Kebetulan gue ngeliat tuh, gue ngeliat juga tuh ya, di situ ada cutter yang kebuka gitu. Cutternya teh apa sih kebuka teh? Kumahanya nyuk itu yang ya mata pisaunya keluar lah gitu, kebuka dekat dia tidur. Nah gue pikir pas dia tidur itu kena cutter dan nggak sengaja kalau tangannya tuh berdarah gitu. Itu pemikiran gue pas itu ya. Terus gue ngeliat lah ke tangan dia buat mastiin ini beneran kena pas tidur apa enggak gitu kan. Pas gue liat ke tangannya, ternyata tangannya udah ada hansaplas gitu kan. Hansaplas, ada plester gitu. Oh, gue sedikit lega. Oh, dia kena berarti pas sadar gitu kan, bukan pas lagi tidur gitu kan. Mungkin gue mikirnya waktu itu mungkin dia sedang memotong sesuatu terus kebelel lah gitu kena tangan. Ya udah, mas kegiatan masih di hari yang sama, gue aktivitas, dia bangun tidur nih. Gue tanya kan, itu lu kenapa tangan berarti? Gue bilang gitu. Terus dia jawab, lah kok lu tahu gitu? Ya kan kelihatan lu tidak ada darah. Terus dia bilang, buset, gue lagi nggak rapi berarti mainnya. Dan gue malah bertanya lah, gimana maksudnya gitu kan? Maksudnya lagi nggak bersih itu kayak mana gitu ya? Gue nggak paham gitu waktu itu deh. Ya udahlah gitu kan ya. Gak lama lah, adalah 2 minggu atau 2 minggu, 2 hari atau 5 hari kemudian gue tahu nih dari pacarnya tuh ngasih tau ke gue kalau dia tuh emang suka nyayat tangannya, atau istilahnya nge-cutting lah, atau bahasa sekarang tuh barcode, karena kan ada garis-garis gitu ya. Ya pertama gue biasa aja, oh, oke. Nah, kisah selanjutnya ini datang dari temen gue yang sedang ada di dekatan, bukan teman gue sih, pokoknya kisah ini tuh gue lagi main game ceritanya di komputer. Nah gue denger nih percakapan dua orang perempuan gitu yang lagi cerita sama teman-temannya. Dua orang tuh berarti berdua sama temennya gitu, tentang kebiasaan yang sering dia lakukan ketika dia sedang dalam kondisi tertekan atau depresi. Ya dia tuh sering menyayat tangannya menggunakan benda tajam atau nge-cutting atau nge-barcode tadi, pakai silet atau pakai cutter gitu kan. Nah dia tuh bercerita hal itu dengan perasaan yang gembira gitu, kayak habis nemuin sesuatu yang nggak pernah ditemuin orang lain. Yang soalnya tuh hal itu tuh keren dan nggak semua orang bisa lakuin gitu. Karena gue juga nggak kepikiran gitu buat nyiletin tangan gue, anjir. Gak ada terlintas dalam hati gue ketika gue depresi atau lagi stres gitu ya, atau lagi tertekan gitu, gue nyampe tangan tuh kayaknya enggak deh gitu. Gue lebih banyak diem sih biasanya. Nah dari kejadian itu gue cari tau lah kenapa sih hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi gitu. Setelah gue cari tahu, tindakannya ya tangan ini atau bikin barcode tadi itu masuk ke self harm ya, yaitu tindakan di mana seseorang akan menyakiti atau melukai dirinya sendiri dengan kesadaran penuh. Dengan sadar nih, kondisi lu sadar lu nyakitin diri lu sendiri dan lu paham hal itu terjadi gitu ya. Nah ternyata hal ini tuh berkaitan dengan gangguan kejiwaan. Nah buat lu yang suka ngebarcode, lu lagi gangguan jiwa bos.
Nah, untuk itu membutuhkan pertolongan atau penanganan yang tepat oleh para orang-orang yang profesional gitu ya dalam bidang ini, tentang bidang kejiwaan gitu ya, baik itu gue nggak tahu sih psikiater, psikolog, psikiatri ya kayak gitulah ya. Correct me if I'm wrong. Nah, seringkali tindakan ini tuh dilakukan untuk mendapatkan perasaan atau kepuasan untuk diri sendiri, atau bisa juga untuk menghilangkan rasa frustasi, stres yang berlebih, atau terkadang menyerah dengan apa yang sedang dihadapin gitu. Kerekam gak nih? Tahu gue lihat dulu. Oh, kerekam. Nah, tindakan tindakan ini tuh ya, apa tadi, self harm ini gak hanya melakukan cutting atau barcode aja, tapi banyak hal yang bisa juga bentuknya, kayak ngejabakin rambut, mukul tangan ke tembok tuh kan sakit tuh. Nah, membetulkan kepala ke tembok gitu ya, menelan zat-zat berbahaya, apalagi eh, mukulin badan bisa gak sih? Ya kan sakit ya. Ya, mukul-mukulin badan juga bisa. Nah, kegiatan itu tuh dapat mengancam dirinya sendiri, keselamatan dirinya sendiri, entah pas lagi nge-cutting atau nge-barcode kelewatan kan, kedalaman gitu ya, gue nggak tahu sih, mungkin bisa kelewat ya, bisa mengancam dirinya sendiri. Tapi tindakan self harm ini eh, apa, tindakan self harm ini diantaranya tadi termasuk ke jenis yang cutting itu masuk ke dalam jenis supervisor anjir apaan, superficial self mutilation. Bisa pakai bahasa Inggris, yang tingkat keparahannya tuh cenderung lebih ringan dibandingkan dengan jenis-jenis yang lainnya. Sebetulnya ada berapa tadi ya? Ada 3 jenis. Nah, ini yang paling bawah nih, yang levelnya masih masih cenderung ringan gitu ya. Kalau yang sebelumnya tuh anjir ngeri banget coy. Lu searching aja dah. Gue bacanya sama mau nyampein aja udah ngilu gitu ya, karena gue nggak suka sama adegan gore, dan situ ada gore ya gitu. Menurut gue gore ya. Untuk yang kedua tadi lu bisa cari tahu sendiri. Nanti gue cantumin linknya di deskripsi kalau mau lihat sumbernya ya. Nah, penyebab perilaku self harm ini cenderung disebabkan oleh terpicunya rasa trauma pada peristiwa yang udah yang sebelumnya di masa lalu gitu. Dengan melakukan kegiatan ini, si orang ini dianggap sebagai cara untuk melupakan kejadian yang traumatis gitu yang sebelumnya. Nah, seseorang yang melakukan self harm ini biasanya memiliki gangguan mental tertentu, misalnya kayak depresi, psikosis. Psikosis tuh kayak kesulitan lu ngebedain antara apa, kenyataan sama imajinasi. Itu lu nggak bisa bedain tuh. Autisme dan lain-lain gitu. Nah, merasa tertekan dan memendam perasaan negatif dalam kurun waktu yang lama, misalnya kayak tekanan yang muncul dari masalah keluarga, akan menimbulkan perasaan negatif pada seseorang. Pada kondisi ini tuh penderita self harm cenderung melukai dirinya sendiri untuk melupakan emosi atau perasaan negatifnya. Terus tidak dapat mengekspresikan diri dengan baik juga, berujung pada stres dan depresi gitu. Jadi lu kalau apa-apa ekspresi gitu, gak usah sosok dark gitu, gak usah sosok cool, ekspresiin aja diri lu sendiri cuy. Biar lu tuh terlepas dari rasa stres dan beban lu itu gitu. Jangan sosok cool, itu sosok aku dingin tapi aku tidak jahat, apalah bahasanya gitu ya. Nah, untuk yang sering melakukan kegiatan self harm ini, lu tuh bisa sembuh gitu. Enggak, wow, gue nggak bisa sembuh nih, yang enggak, lu bisa sembuh. Salah satu caranya, beberapa caranya itu kayak lu olahraga gitu ya. Semua orang pada malas nih kalau gue suruh olahraga. Kenapa sih harus olahraga gitu kan? Karena dasarnya ya, si self harm ini tuh terjadi karena perilaku yang melepaskan, nggak bisa melepaskan emosi negatif. Akhirnya dia menyakiti diri sendiri.
Nah, olahraga memiliki peran yang sama, memiliki peran melepaskan, ya sama tapi dengan emosi yang lebih baik gitu. Lu bisa melepaskan emosi positif, lu bisa memasukkan energi yang lu bisa memasukkan emosi yang positif. Nah, dan mengalihkan kegiatan-kegiatan fisik kalau lu lagi ada kegiatan gitu ya. Kayak misalnya lu kepikiran, anjir gue mau cutting, langsung olahraga. Wah, ya nggak usah gila-gila juga sih, kayak lu pusat-pusat mah gitu ya, ngeplank gitu, apalagi sit up kayak lari di tempat kayak apa kayak yang bisa mengalihkan pikiran lu tuh, bisa nggak ke situ gitu ya maksud gua. Atau ada yang lebih baik lagi ya, tadi lu ke psikiatri untuk berdiskusi, untuk konsultasi, supaya lu tuh dapat mengenali awal dari self harm lu itu, sekaligus lu juga bisa tahu nih cara mengatasinya bagaimana dengan melakukan berbagai terapi. Ya gue nggak tahu sih terapinya kayak mana ya, tapi ya mungkin ibu-ibu dokter atau bapak-bapak dokter psikolog bisa ngerti ya ke situ, lebih paham gitu maksud gue. Lu datengin aja nggak masalah gitu, nggak bakalan gimana cuy. Dengan melakukan beberapa terapi tadi ya, terapi lagi nih, tentu selain itu juga lu bisa kenal, kalau lu ke psikolog nih ya, lu juga bisa kenal sama diri lu sendiri dan bisa meluapkan emosi negatif lu. Melakukan kegiatan cutting atau barcode ini bukan kegiatan yang keren yang bisa lu banggain gitu, karena itu sangat membahayakan diri lu sendiri tuh. Kalau kata teman gue mah, kalau lu mau sayang sama orang lain, lu harus sayang sama diri lu sendiri. Anjay, keren juga kata teman gue. Iyalah, masa lu nggak sayang sama diri sendiri tapi mau sayang sama orang lain, gimana urusan ya. Karena diri lu sendiri yang bisa ngendaliin lu tuh ya diri lu sendiri gitu. Kan lu punya kendali akan hal itu, maka ya take a wheel gitu, lu kendalikan sebisa mungkin ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan produktif. Cir, gila, gue bukan maksud ngeguru ini ya, tapi dari rasa kepo gue jadi gue bisa kayak gini. Ternyata self harm itu kayak lu punya penyakit jiwa, men. Bukan penyakit jiwa, gangguan kejiwaan gitu ya. Lu tes lu cek lah gitu, biar kondisi hidup lu jadi lebih baik gitu ya. Karena jujur aja gue nggak ada kepikiran buat nge-cutting diri sendiri, nggak ada cuy, sumpah gue nggak ada kepikiran sama sekali. Tapi dengan orang yang cutting ya mungkin bebannya lebih gede ya. Ya lu bisa ngadu ke psikolog lah, psikiater atau psikiatri gitu tadi. Ya udah, oke, paling itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih yang udah mau dengerin sampai habis. Subscribe kalau mau subscribe, like jika berkenan, dan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari gue dan dah. Ini tenda aing untung tenda gue udah gue lem, tinggal patah lagi.